Please. Greetings. Good morning, Chef. Selamat pagi. Luar biasa, hari ini sudah pertemuan ke-5. Jadi kita akan membahas tentang inflasi. Nah, sebelumnya itu saya mau tanya bagaimana kabar hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang mau berdoa? Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, terima kasih banyak atas ini ya, sudah berdoa. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu saya mau absen dulu. Seperti biasa absennya itu mengungkapkan perasaannya, bisa ya? Bisa. Oke. Saya pun absen. Glory. Bahagia. Geli. Bahagia, Pak. Bahagia. Indonesia. Senang, Pak. Senang. Felicia. Senang, Pak. Ririn. Arsi. Sedih, Pak. Arsiati. Senang, Pak. Tia. Senang, Pak. Milan. Biasanya, Pak. Oke. Jadi luar biasa hari ini. Namun ada yang merasa biasa aja, kemungkinan moodnya kurang bagus atau bagaimana. Nah, kita akan lanjut mengenai tentang pembahasan kita. Sebelum itu saya akan pasang ini mati. Bisa dilihat semua? Bisa. Ya. Nah, kita sudah masuk di pertemuan kelima, di mana di pertemuan kelima ini kita akan kita akan masuk dalam bagaimana mendeskripsikan atau memahami pengertian tentang inflasi, mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya inflasi dan cara mengatasinya, dan kemudian mengumpulkan informasi terhadap pegawai negeri dan swasta untuk mengetahui dampak inflasi. Nah, jadi inilah yang akan kita ketahui indikator dalam materi pada pertemuan kelima ini. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran kita ini? Bisa kalian baca, tujuan pembelajaran adalah bagaimana mendeskripsikan inflasi serta mengetahui jenis-jenis inflasi. Kemudian membedakan teori inflasi dari berbagai sudut pandang. Dan terakhir mendeskripsikan atau bisa mengetahui perbedaan inflasi, devaluasi, depresi, apresiasi, dan revaluasi dan hubungannya dengan inflasi. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah inflasi. Bisa diperhatikan. Jelas ya? Atau tidak jelas? Jelas. Nah, ini. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum meningkat secara terus-menerus dalam suatu periode waktu sehingga daya beli uang menurun. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa dibanding sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu pengertian
dari inflasi. Nah, coba diperhatikan karena saya akan memberikan nanti tugas setelah menjelaskan hal ini. Nah, kemudian faktor penyebab terjadinya inflasi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam indikator perlu kita ketahui yang namanya faktor terjadinya inflasi. Nah, ini ada beberapa, kalau tidak salah 2 faktor penyebab terjadinya inflasi itu. Yang pertama tentang demandful inflation. Ya, seperti itu. Kemudian ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada kemampuan produksi. Akibatnya harga-harga naik karena barang yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Jadi seperti itu ketika terjadi di dalam masyarakat, kan biasanya seperti itu. Barang naik ketika, atau harga naik ketika barang yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Toh biasa juga kalau pebisnis dia memanfaatkan kondisi karena melihat orang yang banyak peminatnya tapi ini barang sedikit. Jadi ini yang namanya demandful. Ini contohnya, pendapatan masyarakat meningkat sehingga daya beli naik, pengeluaran pemerintah meningkat, kemudian memperoleh kredit yang mendorong konsumsi. Nah, dampaknya bagaimana, Pak? Apa dampaknya? Gini, harga barang dan jasa naik karena banyak orang ingin membeli, sementara jumlah barang terbatas. Sama seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketika barang itu sedikit, maka orang-orang memanfaatkan keadaan itu. Biasa menemukan seperti itu atau tidak pernah temukan hal seperti itu? Biasa ya, karena memang di dalam bisnis itu seperti itu. Kita memanfaatkan. Jadi ketika kalian nanti melakukan bisnis, kalian harus pintar-pintar memanfaatkan keadaan atau kondisi. Nah, kemudian cost plus inflation. Ini terjadi ketika biaya produksi meningkat sehingga produsen menaikkan harga jual barang dan jasa untuk menutupi kenaikan biaya tersebut. Nah, ada yang tahu contohnya ini selain contoh yang ada di depan? Ada yang tahu? Kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah, tenaga kerja, kenaikan harga bahan bakar atau listrik, gangguan pasokan yang menyebabkan biaya produksi bertambah. Ini dampaknya ketika biaya produksi itu meningkat. Apa dampaknya? Dampaknya adalah harga barang dan jasa naik meskipun permintaan masyarakat tidak meningkat. Nah, kesimpulannya bisa dibaca di situ. Yang satu disebabkan oleh kenaikan permintaan, yang satu disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Nah, dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Yang saya katakan tadi itu dampaknya, dampak negatifnya bisa dibaca juga. Siapa yang bisa baca di depan? Oke, jadi silakan berdiri dan bacakan kita. Ya, dampak negatif. Dampak negatif pertama, menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa naik. Yang kedua, nilai uang menurun sehingga uang yang dimiliki dapat membeli lebih sedikit barang. Yang ketiga, mengurangi nilai tabungan jika kenaikan harga lebih tinggi daripada jumlah tabungan. Yang keempat, menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat investasi. Yang kelima, meningkatkan biaya produksi sehingga
sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oke, dampak positifnya siapa? Terima kasih ya Jenisya. Glory, silakan dibaca Glory. Dampak positif. 1. Mendorong produksi karena produsen berusaha memenuhi permintaan yang meningkat. 2. Meningkatkan kecepatan kerja jika kegiatan produksi bertambah. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi apabila inflasi terjadi pada tingkat yang rendah dan terkendali. Oke, terima kasih ya Gloria. Ya, oke toilet. Ya, silakan. Jangan terlalu lama ya Jenisya. Oke, itu adalah dampak positifnya. Nah, kalau cara mengatasi inflasi, ada beberapa di sini, ada 3. Yang pertama kebijakan moneter, dan yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan non moneter. Nah, bisa dilihat di bukunya halaman 23, silakan dibuka. Itu teorinya ada di situ. Silakan dibaca halaman bukunya. Sudah dapat? Sudah. Saya akan hanya bacakan kesimpulannya di sini. Jadi dalam buku paketnya itu tidak ada kesimpulan. Jadi ini dampak inflasi dapat menurunkan daya beli dan nilai uang. Jadi itu dampak inflasi dapat menurunkan daya beli dan nilai uang. Tetapi inflasi yang rendah dan terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasinya dilakukan melalui kebijakan moneter, fiskal, dan meningkatkan produksi serta distribusi barang. Nah, coba diperhatikan terus ke bawah. Nah, ini untuk mengetahui dampak inflasi terhadap kondisi ekonomi pegawai negeri dan pegawai swasta. Seperti yang ada di dalam ini ya. Coba diperhatikan ini. Yang saya garisi, ini kita akan ketahui. Nah, ini pegawai negeri dan pegawai swasta. Bisa dilihat di bawah. Silakan dibaca. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk membaca contoh hasil wawancaranya dan pertanyaan wawancara. Silakan dibaca di buku paketnya masing-masing. Ada di buku paketnya masing-masing. Silakan dibaca. Namanya ini mengenai tentang kenaikan kebutuhan harga barang tentang pegawai negeri dan pegawai swasta. Mulai. Nah, oke. Sudah semua dibaca? Sudah. Sudah ya. Jadi semuanya sudah paham mengenai tentang teori tentang mengumpulkan informasi terhadap pegawai negeri dan swasta untuk mengetahui dampak inflasi itu. Nah, kita akan lanjut. Saya akan memberikan soal yang terlampir di situ. Silakan kerja kelompok masing-masing. Oke, silakan masuk jenisnya. Oke. Saya akan kasihkan soal, ada 3 nomor. Silakan kerjasama di bangkunya masing-masing, di mejanya, dan dikerjakan, ya. Soal ada di papan, silakan dicatat. Silakan diskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit.
Sudah selesai? Belum. Belum? Oke, siapa yang sudah selesai? Saya. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah ya? Sudah, Kak. Oke, silakan bawa ke sini kumpul. Nanti di rumah saya akan periksa. Siapa yang sudah? Sudah ya? Kami juga, Pak. Oke. Bawa ke sini. Oke. Siapa lagi? Oke, kelompok 3 sudah selesai ya? Oke, luar biasa. Oke, nah ini saya akan periksa di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Jadi saya akan bacakan kesimpulan hari ini, yaitu demam full inflation itu disebabkan oleh kenaikan permintaan, sedangkan cost plus inflation itu disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Kemudian mengenai tentang dampak positif dan negatif tentang inflasi, yaitu dapat menurunkan daya beli dan nilai uang, tetapi inflasi yang rendah dan terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasinya dilakukan melalui kebijakan moneter, fiskal, dan peningkatan produksi serta distribusi barang. Jadi seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham semua ya? Oke. Jadi kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sekian dan terima kasih. Stand up, please. Say thank you.